Alright, great everyone. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Pernahkah Anda berpikir ya bahwa sebuah kebiasaan kecil ya bisa merugikan seluruh arah hidup Anda? Ya enggak? Banyak orang yang merasa dirinya kuat, keras kepala, bahkan sulit diubah. Tapi firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firmannya di mana? Mazmur 119 ayat 105. Ya, alright. Nah, hari ini hari Selasa, ya 26 Agustus, kita akan mendengar sebuah kisah nyata. Bagaimana seorang wanita yang dulunya keras, mudah marah, emosinya meledak-ledak, sumbu pendek, ya akhirnya berubah total hanya karena satu hal sederhana, yang rajin membaca Alkitab. Ya, ingat kata-kata bijak ya, small habits lead to big transformation. Ya, kebiasaan kecil bisa menciptakan perubahan-perubahan besar, dan inilah kisah nyata yang akan mengimpartasi kita semua. Ya, jangan di skip ya teman-teman yang ada di YouTube juga, karena apa yang akan Anda dengar bisa menjadi jawaban dari doa-doa Anda hari ini. Welcome to podcast Kompak Siang bersama saya, Andre, sebagai host, dan narasumber kita, Ibu Astriani. Wow. Keren. Selamat siang, Ibu Astriani. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu hadir melalui firman-Mu yang hidup. Kami percaya bahwa kisah nyata yang akan kami dengar dari Ibu Astriani akan menguatkan, mengubahkan, dan meneguhkan iman dari setiap kami. Sertai percakapan podcast ini agar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke. Selamat siang teman-teman ya yang sudah ada di virtual Zoom ini ya. Ada Pak Bambang, Pak Karel, Pak Yumbuk ya, dan narasumber kita ya, Bu Astriani, dan teman-teman di YouTube channel ya. Belum ada banyak nih, ada berapa ini? 12 orang ya, lumayan ya. Teman-teman yang sudah mau memberikan waktu ya, teman-teman hadir di podcast ini ya, di mana kita akan mendengarkan kesaksian nyata dari Ibu Astriani yang mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya gak mudah. Ya, oke, hari ini ya kita akan belajar dari sebuah kehidupan nyata, yaitu dari narasumber kita ya, Ibu Astriani. Ya, dulu beliau dikenal sebagai pribadi yang mudah marah, cepat tersulut emosinya, dan istilahnya sumbu pendek. Tapi ketika ia mulai membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari, ya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Kudus bekerja mengubahkan hidupnya, karena firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Ibu Astriani adalah contoh yang nyata ya dari ayat dari Roma ini. Firman yang setiap hari ia baca bukan hanya menambah pengetahuan ya, menambah apa dia dengan tentang Tuhan ya, tapi juga mengubah hatinya dari pribadi yang emosional. Ia diubah menjadi pribadi yang sabar, penuh empati dan rendah hati. Karena ada sebuah pepatah bijak ya yang berkata, the Bible is not just a book to read, but a mirror to see ourselves. Apa artinya? Alkitab itu bukan hanya sebuah buku ya, hanya sebuah buku yang kita baca, tapi cermin yang menyingkapkan siapa kita. Dan melalui Roh Kudus hidup kita diperbarui ketika kita membaca Alkitab secara
rutin kita bukan hanya belajar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Inilah yang dialami oleh Ibu Astriani. Wow. Ya, Ibu Astriani tidak hanya tahu tentang Kristus, tapi ia benar-benar mengalami kuasa Kristus yang mengubahkan hidupnya. Teman-teman, mungkin kita bertanya, apakah benar ya hanya dengan membaca Alkitab Belum doa Pak Andre. bisa berubah? Sudah Pak, sudah saya doa Pak. Apakah benar ya teman-teman ya? Orang bertanya, apakah benar hanya dengan membaca Alkitab hidup bisa berubah? Ya, jawabannya iya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Bisa tolong ditutup mikrofonnya, teman yang co-host bisa nutup mikrofonnya, masih bocor. Ya. Alright, reading the Bible daily is not just a habit, it's a transformation. Hari ini melalui kesaksian hidup dari Ibu Astriani kita diingatkan bahwa perubahan karakter bukan hasil usaha manusia semata-mata, tapi buah dari firman Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus. Mari kita belajar. Jika dulu kita mudah marah, biarlah firman melembutkan hati kita. Jika dulu kita egois, biarlah Roh Kudus menumbuhkan empati. Jika dulu kita berkeras kepala, biarlah firman yang membuat kita tunduk pada kehendak Allah, sehingga hidup kita boleh menjadi terang seperti yang tertulis di Matius 5:16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke teman-teman, kesaksian Ibu Astriani adalah undangan bagi kita semua. Mari kita setia membaca firman Tuhan, memberi ruang bagi Roh Kudus dan membiarkan Tuhan mengubah karakter kita. The word of God doesn't just inform us, it's transform us. Ya, kiranya kita pun mengalami perubahan yang nyata, sama seperti yang dialami oleh Ibu Astriani. Ya, dan himbauan ini ajakan pada sahabat-sahabat yang berkomentar ya. Saya lihat di YouTube channel mulai banyak ya. Ada banyak kolom komentar di YouTube ya. Mari kita berkomentar dengan baik dan sopan. Teman-teman perhatikan, jadi dari kesaksian di podcast ini kita semua akan banyak belajar, kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah, ya enggak? Jika kita melewati prosesnya Tuhan, ya banyak yang jatuh lewat prosesnya Tuhan nggak tahan, ya. Nah, oke, terima kasih Ibu Astriani yang sudah mau memberikan waktu yang untuk sharing kesaksian pribadi, di mana dia mengalami Kristus secara pribadi ya. Disinilah kita bisa berbagi. Oke, dan himbauan ini ajakan kepada sahabat di kolom komentar di YouTube channel. Saya perhatikan ada yang kurang baik ya, mungkin karena narasumber dari wanita. Tolong berkomentar dengan sopan ya, dengan bijak, tidak saling menyerang dan tidak baik ya. Jadi menyerang kesaksian dari tamu-tamu yang di podcast ini agar endingnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu mari kita saling menghargai, dan puji Tuhan ya kita ada sampai sekarang ini ya, bagaimana kita ada semua adalah anugerah Tuhan. Alright teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Welcome to the revival and recovery room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Bentar ya, saya mau kasih waktu dan layar dulu buat Ibu Astriani ya. Oke, spotlight for everyone. Ya, oke, saya sebagai pendamping aja. Alright, oke ya. Bu Astriani bisa mulai ceritakan dengan singkat ya tentang keluarga, asal ya, yang tahu cuma saya. Teman-teman banyak yang belum tahu nih, apalagi di YouTube sudah mulai banyak komentar-komentar ini. Ya, berapa saudara kandung ya Ibu Astriani dan apa kegiatan Ibu Astriani sehari-hari ya. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune dari narasumber Ibu Astriani kalau mau dengerin podcast Kompak Siang di sini. Dengerin baik-baik ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin.
Silakan. Oke, thank you Pak. Shalom semuanya. Perkenalkan saya Astriani, saya dari Sumba, NTT. Saya dari Sumba Barat Daya. Saat ini saya stay di Bogor. Kami baru pindah di Bogor, sebelumnya kami di Jakarta, dan sekarang kami di Bogor. Nah, saya punya saudara, kami 9 bersaudara, 7 laki-laki dan saya sendiri kami 2 perempuan. Dan dari kecil kami sudah Kristen, sebagai Kristen yang rutinitas sajalah seperti itu. Orang tua juga sudah Kristen. Tapi puji Tuhan lewat berjalannya waktu, mungkin ke gereja lah, tapi jarang lah waktu itu masih kecil ya, SD, sampai apalagi sama juga memang jarang ke gereja. Tapi setelah tamat sekolah, pergi merantau, di situ mengalami Tuhan secara pribadi lewat melalui baca Alkitab. Ya, saya baca Alkitab, di situ saya diubahkan perlahan-lahan, diubahkan Tuhan, mulai dulu dari dalam, baru keluar. Yang tadinya kurangnya suka marah-marah, suka emosional gitu, nggak bisa menguasai diri sepenuhnya. Tapi puji Tuhan ketika membaca Alkitab, di situ saya diubahkan Tuhan. Ya, oke, Ada Bu, perubahan. Bu Astriani, oke. Alright, menarik ya teman-teman ya, yang ada di YouTube, Pak. Kolom komentar tolong dijaga teman-teman yang berkomentar di YouTube channel ya. Karena saat ini narasumbernya perempuan biasa. yang di yang di YouTube channel ini cowok semua nih. Wah, ya biasalah ya. Komentar-komentar yang miring-miring ya. Oke, teman-teman tolong jaga komentar-komentarnya ya. Oke, saya mau tanya, buka Ibu Astriani ya, karakter sebelum mengalami kelahiran baru. Bisa ceritakan, apakah ada momen tertentu yang membuat Ibu Astriani merasa ada kekosongan? Iya, Sepertinya ada ketidakpuasan dalam hidup. Dan ada. apa yang membuat Ibu Astriani mulai rajin baca Alkitab? Oke, silakan. Sebelumnya memang merasa kosong. Hmm, Kosong itu dalam arti kayak hampa ya gitu ya. ya, Hmm. Eh, Bersuka cita, iya tapi nggak begitu suka cita gitu. Nah, terus memiliki damai sejahtera, iya tapi nggak sepenuhnya lah seperti itu, Pak. Hmm. Jadi dulu tuh memang memiliki karakter yang bisa keluarkan kata kotor juga lah gitu, marah-marah apa gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, baca firman Tuhan, baca Alkitab, di situ saya banyak belajar dari kejadian sampai wahyu begitu bahwa ternyata benar-benar diubahkan, Roh Kudus benar-benar ubahkan dari dalam keluar, yang tadinya marah-marah, yang tadinya suka keluar kata-kata kotor, tidak bisa menguasai diri, akhirnya puji Tuhan bisa ya diubahkan menjadi sabar, ya. bisa menguasai diri seperti itu, dan mengalami lahir baru tuh ya Oke, melalui baca Alkitab tadi. ya, oke. Terus Bentar, bentar. Bu ketika Astriani, Bu Astriani, bentar. Bisa handphonenya bisa taruh yang benar. Goyang-goyang dia punya kamera. Jadi nggak bagus nanti di YouTube-nya. ini Pak, aku lagi pegang ini Pak, soalnya tadi aku Bisa buru-buru kan jadi baru bisa habis makan juga. diganjel, bisa diganjel supaya Nggak ada tempat ganjel. ganjel apa kayu kah, buku kah, majalah kah? Kalau Nggak ada dipegang Pak. enggak. Wah ya kurang maksimal ya saya. Oke, alright. Apa yang membuat Ibu Astriani mulai rajin? Bagian dan bagian firman apa yang pertama kali begitu kuat yang menyentuh hati seorang Astriani? Ya, silakan. Sebenarnya banyak sih Pak firman apa gitu. Salah satu. Dan siapa yang memotivasi? Adakah temankah atau melihat seorang Enggak sih. sosok seorang pendeta atau siapa yang
tetap menginspirasi. Tidak ada yang Tidak ada ya. memotivasi, tapi dengan membaca Alkitab di situ kita banyak tahu kebenaran tentang firman Tuhan dan ada ayat-ayat firman yang Tuhan singkapkan, maksudnya ada pewahyuan tersendiri yang kita dapatkan seperti itu, Pak. Oke. Jadi tidak ada yang Nggak ada yang memotivasi. nggak ada yang inspirasi. Oh, saya kepingin baca Alkitab kah? Nah, mungkin seperti ada komitmen lah. Tahun baru ini saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu harus habis. Apakah seperti itu atau siapa yang biasanya orang nggak mau baca Kalau Alkitab karena Alkitab nggak ada gambarnya, bosan, bikin ngantuk, apalagi di imamat di satu tawareh, itu bosan kan nama, bosan, ya nggak? Nah, iya kenapa sih kok Pak, tapi kan kenapa bisa bisa mau dibaca kan nggak ada gambarnya. ya Adakah yang menginspirasi? Oh, saya terinspirasi dengan itu loh, pendeta itu kok enak benar. awalnya sih Pak Oke, silakan. penasaran sih. Awalnya Penasaran. penasaran. Ini gimana ceritanya Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa gitu kan. Memang itu Oke. diceritakan dari kecil juga sih, tapi kan penasaran juga, nggak pernah baca Alkitab itu secara keseluruhan. Di situ berkomitmen setelah baca Oke. perjanjian baru ya udahlah aku start lagi dari perjanjian lama gitu. Jadi di situ ada banyak-banyak cerita di mana Tuhan itu melakukan banyak hal di dalam Kejadian sampai Maleaki gitu ya, dan bahkan di Matius sampai Wahyu gitu. Jadi di situ ya sebenarnya awalnya penasaran sih gitu, apa-apa aja sih tentang firman Tuhan ini dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan gitu kan. Dari situ ya mulai baca tanpa disuruh sih gitu, tapi memiliki komitmen tersendiri karena mungkin itu juga sebuah kerinduan hati untuk mau mengalami Tuhan lagi gitu, mempelajari lagi tentang firman Tuhan seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada sisa-sisa waktu dulu sekolah minggu kan? Waktu masih kecil kan? Ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu, tapi Ah, kan itu ya sebenarnya sekolah minggu tuh hanya rutinitas lah seperti itu, Pak. oh, ya main-main aja ya. Ya karena udahlah ayo pergi ke gereja pergi sih, tapi kan pulang dari gereja apa yang didapatkan udah lupa. Ah, iya, iya. Oke, ya wajar lah ya. Masih anak-anak dunia anak-anak ya. Tapi kita semua ini pasti nih ada yang di YouTube channel nanya, kenapa kok mau baca Alkitab yang membosankan? Alkitab kan bosan, tebel lagi, panjang lagi, cerita ini cerita itu, silsilah lagi, bosan, mengantuk, ya nggak? Ada nggak rasa begitu? Silakan. Iya sih sebenarnya setelah aku baca semua dari Kejadian sampai Wahyu mau baca lagi tuh kayak udah sampai di ulangan bilangan itu, aduh kayaknya mau stop lagi di situ karena memang berbicara tentang ukuran apa semua kan nama-nama kan gitu. Jadi Iya, tapi ya silsilah, silsilah. iya betul. Nah, tapi itu memang sebenarnya sih secara manusiawi itu mungkin membosankan secara daging gitu ya. Iya. Tetapi kan secara roh kita tuh butuh firman setiap hari seperti itu. Jadi itu memang Ah, kerinduan gitu. oke, sebentar, ini Pak Karel mau bertanya. Silakan Pak Karel. Ya, selamat siang Ibu Astriani ya. Ya, Dari selamat siang Pak. Ini Pak Karel tahu SD. tahu Sumba ini. Sumba Barat dia Ya, tahu itu. saya dari Wengapu Ibu. Ya, ya, jauh ya dari Waingapu ke Sumber Barat Daya. Jauh, jauh. Ya, masih jauh dari Bogor Bu. Bogor masih jauh dari Sumbar. Iya sih. Ibu, kalau boleh tahu ini Pak Andre, ini di disclaimer enggak ya? Ya, Pak Andre, di disclaimer enggak ini ya? Ya, ya, silakan. Ya, disclaimer ya Pak Bu Astriani, kalau ada pertanyaan yang sensitif, Ibu Astriani berhak atau punya hak untuk tidak menjawab jika ada pertanyaan sensitif dari Pak oh Karel. iya, iya. Silakan. Silakan Pak Karel. Oke. Eh, kita sama-sama Ibu ya merantau dari Sumba datang ke Pulau Jawa di sini. Yang saya mau tanya, Ibu tahun berapa mulai dari Sumba keluar? Kalau merantau
merantau itu awalnya aku merantau setelah tahun 2016 saya tamat. Saya pergi merantau kerja di Malaysia. Itu 2 tahun. Setelah itu pulang, pergi lagi kerja 2 tahun. Nah, pulang kerja masuk Singapura lagi di situ. Ya, setelah itu balik. Ya, sekarang menikah, tinggalnya di Bogor. Ah, oke ya. Sudah merantau ke Malaysia, pandai tahu Malaysia ini. Oh ya, di Malaysia di mana? Di mana? Eh, di pertama tuh aku di Johor. Bukan di Johor ini. Di, aku udah lupa. Udah lama ya. Di mana? Kucing ya? Kucing. Bukan, saya di ini. Hmm, yang pertama tuh saya di Setiawan. Tapi itu Setiawan, aku udah lupa. Tah, sudah lupa lah namanya di mana tuh. Setiawan Aku cuma apa lupa itu? nama tem. Setiawan Itu kata. Setiawan. Itu di luar dari Kuala Lumpur lah. Itu bukan di Kuala Lumpur. Tapi airport yang dekat apa? KL berarti. Ya kalau ke KL itu lumayan jauh. Itu ada 6 jam tempuhnya dari tempat kerja saya Oh, tuh gitu. oh. Tanjung, bukan Tanjung ya. Aku sudah lupa sih namanya Apa itu? apa. Tempat perkebunan kah? Saya lama di Malaysia. Itu memang masih kota juga Pak. Itu di mana ya? Oke, airportnya dekat mana? Yang paling dekat, airport yang terdekat. Apa Memang namanya? kalau mau ke airport Pak, aku harus ke Kuala Lumpur Oh, gitu. berarti Tapi dari nggak ada airport dekat situ ya? Ya, berarti ya di mm-mm, daerah. Berarti banyak kebun lah ya? Kelapa sawit kan? Ada? enggak sih, memang kota juga di situ. Di mana ya? Kok aku bisa sampai lupa? Iya, oke lah. Ya, Gak apa-apa, itu it's oke. pengadilan ya Oke, Bapak. gak apa-apa, Ya, silakan. ya, Silakan. kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Eh, saya dengar tadi Ibu cerita ya, sejak kecil kemudian merantau dan Ibu mulai membaca kitab tuh mulai kapan Ibu? Apa waktu masih di Malaysia, apa mulai dari Sumba, apa sudah di Bogor, apa sudah di Jakarta ya? Enggak, waktu aku merantau di Malaysia, memang waktu tinggal di Sumba aku baca sih tapi bolong-bolong, enggak sesuai, enggak teratur, enggak baca kejadian sampai wahyu, tapi paling sukanya ya silsilah di Matius lah sampai enggak Perjanjian selesai baru. juga lah gitu. Perjanjian baru biasanya itu saya tahu itu. Maklum kedua. Sama dengan saya Perjanjian dulu. baru, Pak. Ya, saya tahu, karena saya mengalami. Saya pun dulu bosan. Saya baca perjanjian baru, Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Oke, lanjut Pak Karel. Oke, ya. Eh, itu saya katakan waktu mulai baca itu yang continue maksudnya, yang tetap Itu di gitu. Malaysia. Itu Malaysia. di Malaysia waktu di Malaysia waktu pertama kali kerja di Malaysia di situ eh ada kesempatan ya udah aku baca lah seperti itu. Selesai kerja sebelum kerja aku baca, istirahat juga aku baca gitu. Jadi kayak itu memang sudah merupakan sebuah kebiasaan. Jadi baca 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 dan baca lah gitu. Ya, Oh. ya, ya, ya. Eh, kalau Ibu banyak membaca ya, mungkin ya, saya katakan mungkin ada satu ayat yang menggugah Ibu ya untuk tetap konsisten baca Alkitab. Kalau boleh tahu Ibu, yang menggugah Ibu sudah supaya lebih lebih giat belajar, lebih giat baca Alkitab. Kira-kira ayat Alkitab apa Bu? Sebenarnya banyak ayat sih Pak yang saya perkatakan sendiri gitu, tapi biasanya saya bukan yang saya ingat sih, tapi eh, ya sebenarnya firman itu adalah pelita bagi kakiku, bang terang bagi jalanku gitu. Ya Amin. itu tadi di Mazmur 119 yang Bapak bilang tadi itu. Mantap. Ya. Dia ingat ya. Hmm. Saya tadi bicara Dan tadi. sebenarnya banyak sih Pak, banyak ada di Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 103 gitu. Jadi itu banyak sih kita mengingat tentang kebaikan Tuhan seperti itu. Nah, kalau di Perjanjian Baru juga banyak gitu.
Oke. Eh, kalau sekarang Ibu sudah saya di Bogor ya? Di Bogor di mana Ibu? Di Jonggol, Pak, di Cilengsi. Oh, Cilincing. Oh, keluar dari Bogor ya? Di Bogor sih. Oh, Dekat Pak itu Pak apa? Pak Joko di mana? Bogor juga ya? Pak ya Joko di Bogor Markus. juga Pak Joko. Pak Joko tidak tahu di Bogor mana dia. Ya, ya. Oke. Eh, Silakan dilanjut. Terima kasih. Alright, terima kasih Pak Karel sudah berkontribusi untuk bertanya. Oke, Itu saya ada lanjutkan. Ya, kenapa? Oke. Kenapa Ini Pak? ada Pak Yumbuk juga. Pak Pak Yumbuk. Yumbuk ini Ya, boleh. dari Pak Yumbuk mau bertanya? Silakan Pak Yumbuk. Sumba. Ya, terima kasih Pak Andre. Nah, boleh buka Salam. kameranya supaya Ibu Ya, Astri ini boleh tengok ini lah. kami 3 orang Sumba ini Pak Andre. Ampamu dikeroyok kita. Ya, salam kenal buat my sister from West Sumba. Wes Ya, Sumba. salam kenal, Pak. Ya, Mantap. saya sebenarnya tadi ada jadwal, tapi karena saya lihat undangan Zoom ini ada Sumba. saudara yang dari Sumba Barat Daya yang mau kesaksian, saya tunda dulu. Tujuan Wah. saya tadi ini. Haleluya. Begitu Pak Andre. Jadi terima kasih Bu Astriani, kesaksiannya luar biasa. Itu perjalanan di dalam kita membaca Alkitab hampir sama dengan saya. Saya justru belajar dari anak SMP yang membaca Alkitab. Iya. Saya perhatikan dia tiap hari, dia baca pagi dan malam. Saya waktu itu belum seperti sekarang yang saya suka baca Alkitab. Tapi setelah saya menyaksikan anak SMP yang masih kecil, ya saya teringat akan firman Tuhan yang Matius 4 ayat 4, itu yang membuat saya baca Alkitab sekarang ini 3 kali bahkan lebih dalam satu hari begitu. Wah, keren. Ya, mungkin apa ya, kesaksiannya Ibu ini sangat memberkati untuk orang-orang yang tidak suka baca Alkitab atau bagaimana, itu sangat-sangat memberkati kan? Seperti saya itu gitu. Oke, di di Bogor sudah berapa lama Bu? Oh, ini baru di sini, Pak. Awal sebelumnya kami di Jakarta Barat perbatasan dengan Tangerang. Kami baru dipindahkan di sini tanggal 8 Agustus. baru Oh iya, 2 minggu. Baru 2 minggu. Iya. ya. Puji Tuhan. Tadi Ibu ceritakan tentang ada 8 bersaudara ya? Ya, 9. 9. Hmm. Mungkin bisa diceritakan yang ke 8 itu apakah ada yang di sana atau di Sumba mereka? Hingga ada yang di Jakarta. Yang lain di Bali, ada yang kerja di Batam, ada yang di Sumba. Wow, mantap. All Luar over the biasa world. ya. All over the world. Ini dari Singapura, Malaysia, Singapura lagi ini. Ini Bu Astriani mana-mana dia. Tapi lupa Malaysianya di mana. Padahal aku tahu di Malaysia mana. Padahal ada Tapi 2 datang juga tempat. di SBD Bu. Ya, Pak. Datang juga di SBD. Ya, sebenarnya sebelum menikah sempat berapa bulan di SBD, setelah menikah langsung ke sini, ke Bogor, ke Jakarta. Iya. Karena memang suami pelayanan di Jakarta, Pak. Oh, ada pelayanan ini kah? Misi. Misioner, Pak. Misioner ya, ya. Luar biasa Bu. Boleh saya tanya sekarang sebagai suami pelayanan misioner, tapi dari gereja denominasi apa begitu? Terus
mengingat keluarga kita yang di Sumba ini kan, saya sendiri melihat seperti kesaksian Ibu tadi bahwa Kristen sih Kristen, tapi tanpa Hmm? pertobatan, tanpa pengenalan yang benar terhadap Tuhan yang kita sembah itu. Bagaimana apa? Adakah Ibu terbeban dengan keluarga yang ada di SBD dalam soal rohani begitu, Bu? Hmm, terbeban sih terbeban, tapi kan hanya bawa dalam doa. Nah, tadi hmm, kalau bilang apa nama Denominasi. denominasi gereja ya, ya di mana kami ditempatkan ya kami gereja di situ gitu. Karena pelayanan misi ini kan kadang kami dipindahkan di mana gitu, jadi siap saja lah Pak gitu. Nah, yang pastinya Pak kita bergereja di mana eh, firman Tuhan benar-benar disampaikan seperti itu. Hmm. Kalau tentang keluarga di Sumba, ya puji Tuhan sebelum itu kami waktu kecil sih di Permandi ya, eh, bermandi mama bapak juga. Tapi ya setelah kenal kebenaran ya, mungkin itu betapa pentingnya juga kita lahir baru melalui pembaptisan gitu. Dan di situ aku waktu itu lahir barunya melalui pembaptisan itu diubahkan ya waktu aku di Singapura. Nah, setelah aku di Singapura juga aku bisa penginjilan ke orang-orang yang orang saudara kita yang gitu ya, yang Muslim. Ada juga yang bertobat gitu, ada yang percaya Yesus gitu. Ya puji Tuhan, ya sebelum satu kerinduan aku waktu itu, bagaimana ketika aku pulang ke kampung atau aku pulang ke Sumba, bagaimana aku memenangkan keluargaku supaya benar mereka tuh lahir baru. Dan puji Tuhan waktu itu mereka mama bapak, saudara-saudara kan mama bapak datang liburan di Bali karena kebetulan ada saudara, jadi mereka banyak di sana. Dan akhirnya ya udah aku injililah mereka seperti itu. Sampaikan Injil tentang Yesus kepada mereka. Dan puji Tuhan tanpa saya paksa, Roh Kudus membukakan hati mereka, ya akhirnya mereka memberi diri dibaptis seperti itu. Ya itulah itu juga sebuah kerinduan tersendiri buat saya dan puji Tuhan itu bisa terlaksana itu karena kehendak Tuhan seperti itu. Terjadi itu karena kehendak Tuhan Ya, Bu, seperti itu. yang terakhir, eh, ya mungkin saya memang berpikir supaya bagaimana Pulau Sumba ini dasar di dalam pertumbuhan rohaninya gitu. Saya berpikir sekali itu bagaimana Sumba ini kebetulan ibu saat ini orang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Terlebih ke depannya ini bagaimana kita memikirkan Sumba ini, Bu. Sumba ini yang masih ya masih bersih begitu supaya Sumba ini direbut gitu maksudnya. Lewat pelayanan misi ibu dengan suami ya saya berharap bisa menjadi bangga untuk Sumba ini bisa memperhatikan ke depannya supaya Sumba ini bisa mendapat lawatan Tuhan yang benar-benar memenangkan orang-orang Sumba itu, Bu. Mungkin bisa tahu kalau suaminya ibu itu dari mana, Bu? Dari Jawa kah atau juga dari SBD? Enggak, dari Sumba juga Pak. Oh, luar biasa. Dari Sumba juga. Nah, waktu Iya, itu iya. beliau sekolah di sini, kuliah di sini. Setelah kuliah, beliau melakukan, ya dia uh, melakukan misi itu di sebuah yayasan PARI, yaitu Parayangan Indah. Nah, di Iya, situ dia ditempatkan di Jakarta dan Tangerang dan sekitarnya di Jakarta Barat. Jadi mereka punya tim dibagi, Pak. iya. Jadi
itu sebenarnya fokus utama mereka menjangkau. Kalau yang di Jakarta itu fokus utama mereka menjangkau saudara kita yang Muslim. Seperti itu. Kita bisa menyampaikan Injil kepada saudara kita yang Muslim. Dan kalau yang di Jakarta, di Jawa Barat, itu memang itu pelayanan suku ya gitu. Dan memang itu sangat sulit, tapi ya itu em, dilakukan juga seperti itu kita memang untuk khususkan yang eh, saudara yang M seperti itu, Pak. Iya, iya. Dan memang kalau Sumba, kami juga punya kerinduan bagaimana kita menginjili saudara-saudara kita yang masih boleh bilang belum percaya Yesus. Ada yang sudah percaya Yesus tapi tidak dengan sepenuh hati. Mereka masih Iya, percaya kepada Opok-opok. arwah-arwah gitu kan, Iya, masih betul. percaya iya, kepada patung-patung atau hal-hal yang ya berbicara tentang dunia ini ya gitu ya. Mm-mm. iya. Ya, puji Tuhan, Bu. Semoga nanti saya ada berencana juga ini untuk mau ke Bogor nanti bulan Oktober. Ya, Semoga bisa jadi rencana ini dan kita bisa ketemu di sana nanti di Bogor, Bu. amin, amin. Mungkin Amin. bisa minta nomor HP-nya, Bu. Ada Ya di nanti grup, Pak. boleh. Ada di grup, Pak. Oh, Pak, di grup Ibu, ya. ada di grup, ada. Baik, Sudah baik, sudah baik. masuk grup, ada. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bu Astriani. Selamat melayani, Sama-sama Tuhan Pak. Yesus memberkati. Tuhan berkati juga Pak. Oke, Pak Yumbuk, terima kasih. Ya. Oke, ada di YouTube channel ini ada yang bertanya ini, Bu. Ibu Astriani itu di Malaysia itu ya dekat, ya tidak dekat lah ya, daerah Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur dan kan ya, teman-teman, Malaysia itu ada dua bagian ya. Saya beritahu karena saya lama di Malaysia. Ada dua bagian yang penting ya. Daerah Kuala Lumpur ke sebelah utara itu namanya kita panggil itu apa? Semenanjung. Ya enggak? Tapi yang ke arah berlawanan Oh, itu Sarawak. Nah, Sarawak itu sekarang aku udah ingat Pak tuh tempatnya. apa itu tempatnya? Apa namanya? Perak, Perak. Itu Perak itu termasuk Semenanjung ya. Ingat Karena ya. apa singgung Semenanjung itu jadi aku ingat Perak. Teman-teman nggak tahu tuh, yang belum pernah ke Malaysia pasti nggak tahu. Malaysia itu sebetulnya secara nggak langsung terbagi dua bagian besar, gitu. Saya lama di sana karena proyek saya dulu sana. Ya, dua bagian besar Semenanjung dan Sarawak. Nah, Semenanjung itu apa fanatik, ya fanatik Muslim. Yang Sarawak itu sebaliknya lah. Nah, ibu itu di Perak, menarik ya. Ini teman-teman di YouTube channel ini menarik. Wah, dia di Perak loh. Dia bicara-bicara apa mengenai Tuhan Yesus. Ada Alkitab lagi. Apakah pernah ada tantangan? Ini teman-teman di YouTube channel kirim komentar ke saya. Ya, bisa diceritakan. Ada nggak tantangan atau Kalau ya, seperti itulah. wah, Ya, waktu itu. Silakan. waktu kalau di Malaysia tuh memang aku nggak bisa menginjili ya gitu. Bukan Ya, nggak bisa pastilah sih, tapi tempatnya itu tempatnya. bukan nggak Ya, bisa menginjili, ya, tapi memang nggak bisa keluar ya nggak gitu. bisa keluar. Beda kalau sama Singapura ya masih ada Sunday Weekend, kita bisa, ya ya masih weekend, masih ada off day lah gitu. Kita ya bisa ke gereja gitu. Nah kalau di Malaysia tuh nggak bisa. namanya kita kerja rumah tangga ya, jadi nggak diizinkan kemana-mana, takut nanti kabur dari rumah seperti itu. Ya, Jadi memang kalau ngobrol sih palingan saya cuman ngobrol sama tetangga bisa injili sedikit-sedikit gitu. sedikit-sedikit. Oke. Adakah Dan tantangan? Itu mereka tanya di YouTube. kalau Adakah tantangan? tantangan Kan sih, Semenanjung tuh hampir ya 90% lebih lah. itu itu ya nggak? Saya ya tahu itu, betul. saya tahu itu. Saya lama di Semenanjung, saya lama di Sarawak, bagian Sarawak yang bagian Kristen tuh saya lama juga. Ya, saya tahu. Nah, Kalau silakan. tantangan sih di situ bahwa pernah ditawarin makan makanan yang mereka persembahkan kepada uh, tokong mereka, Iya, patung-patung mereka betul. gitu. Ya, Di situ pasti ada lah ya. Oke. dia bilang ini enak-enak, kamu boleh makan. Saya bilang maaf saya nggak bisa makan, saya pantang gitu karena
Ya, saya ingat aja sih di firman Tuhan di 1 Korintus 8 gitu 10 gitu tentang persembahan berhala gitu. Jadi Ya, oke. ya, ya saya perkatakan kebenaran. Jadi saya nggak perlu malu. Saya tidak takut bahwa oh itu majikan saya harus makan ikuti apa kata mereka nggak juga gitu sih. Ya, Hmm. oke. Ya, waktu menginjilin. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman di YouTube channel saya lihat ada yang tanya. Oke, waktu meninggalkan Sumba Barat Daya, langsung ke Malaysia, Singapura. Waktu itu sekolah penginjilan atau sekolah apa yang terakhir pernah Aku sekolah Alkitab sih. di Sumba? Aku waktu itu online. Ya online, nggak apa-apa. Di Sumba kah? Waktu di Sumba kah? Enggak, aku pernah kuliah waktu itu. Aku pernah kuliah STT, tapi aku resign karena Oh, ya aku sudah kehilangan uang untuk uangku yang aku simpan untuk saya biayai perkuliahan saya itu kan hilang gitu. Dan ya udahlah kalau udah nggak ada, maksudnya hilang itu dalam arti tidak terpakai karena ya udah salah gitu kan. Udah Mak- salah udah salah di di tangan abang oh, saya. di tangan saudara sendiri ya? Oke. Karena kasih gitu. Mm. Tapi ya beliau waktu itu kan masa-masa COVID, jadi uangnya dipinjamkan ke orang dan orangnya nggak kembalikan dan itu benar-benar mata uang dan itu sebenarnya aku simpan ke beliau gitu. Tapi ya seperti itulah terjadinya. Udah nggak ada uang, aku resign gitu. Dan setelah aku kerja ke Singapura pun itu karena ya kita minta petunjuk lah dari Tuhan gitu. Apa-apa kita minta petunjuk dari Tuhan gitu. Jadi puji Tuhan ya udah sampai di Singapura. Kena majikan juga yang pertama tuh memang orang Kristen bahkan pendeta gitu. Tapi ya di situ saya agak ada komplain, rada-rada komplainnya gitu. Kok Tuhan ini kok mereka orang Kristen kok nggak pernah kulihat doa bareng, kayak makan di meja makan itu kayak nggak pernah doa gitu kan. Kok makan-makan aja terus nggak pernah kulihat mereka persekutuan, ini jangan-jangan saya ini pendeta gitu kan. Ya, Ya ya. Oke, bagus. akarnya Very sudah good. gitu. Tuhan saya bilang aku di situ mengadu sama Tuhan kalau gitu aku mau pindah lah nanti bulan sekian gitu dan ternyata benar di situ bulan Mei itu tahun 2023 aku ya dipindahkan gitu. Aku dipindahkan maksudnya aku majikan bilang udah nanti Astriani kamu cari majikan lain. Aku tidak mau kamu kerja sama saya lagi gitu. Ya udah saya bilang gitu. Akhirnya ketemulah pekerjaan yang kedua aku hanya jaga ya saya nggak minta apa-apa dari Tuhan saya cuma bilang Tuhan aku sudah capek kerja aku sudah capek merantau saya hanya minta Tuhan ya saya tidak minta pekerjaan tapi saya hanya minta dalam rumah itu 2 orang lah yang kerja gitu saya dengan siapa lah gitu pokoknya 2 orang aja dalam rumah aku cuma minta itu sama Tuhan aku nggak minta pekerjaan tapi aku minta dalam rumah itu cukup 2 orang saya dengan siapa 2 orang aja gitu Pak itu kan nggak masuk akal kalau minta sama Tuhan ya kalau kerja bilang aku minta Tuhan dalam rumah tuh aku mau tuh 2 orang saya dengan siapa lah begitu dan ternyata puji Tuhan Tuhan jawab doa saya gitu. Oh, oke, keren, Ya, keren. akhirnya ternyata aku kerja jaga oma dan ternyata dia sendiri di rumah dan saya dengan dia cuma 2 orang doang. Oke. Ah, Di itu mana ya, tuh? ya, ya. Omanya di mana? Singapura ya? Iya di Singapura. Oh, orang orang Singapura asli kan? Orang Cina Iya kan? orang Singapura. Tapi Iya. ngomong apa dia? Ngomong bahasa Melayu atau Inggris? Iya, can speak English, Melayu bisa juga. Oh, bisa juga Melayu. Oke, very good ya. Tuhan kabulkan ternyata ya. Iya, Ya. Tuhan kabulkan ternyata udah aku nangis lah gitu. Aku Iya. nangis sampai bener ya ternyata lah aku nggak minta pekerjaan Pak aku udah capek diperintahin orang ini gitu kan Minta maksudnya 2 kan orang udah aja ya. capek Satu rumah aku 2 orang aja. Oke. ya aku nggak minta pekerjaan tapi aku minta ya dalam rumah tuh 2 orang ya saya dengan siapa begitu ternyata doa Ah, saya dijawab Tuhan secara logika tuh nggak masuk akal Pak nggak masuk memang, akal memang ini luar biasa. Satu orang wanita wanita baja bisa mengalahkan Tuhan kelihatannya.
Ya kita lain. Dan ternyata puji Tuhan Ya, juga Pak, lewat di situ juga ternyata omanya itu dia Katolik, dia masuk Katolik, dibaptis di Katolik itu karena dipaksa sama menantunya gitu. oh, Dan beliau tuh tinggal sendiri dan akhirnya di situ beliau tuh orangnya keras hati, keras kepala, masih suka simpan yang dendam-dendam, kepahitan gitu dan suka marah-marah, suka keluarkan kata-kata kotor dan di situ benar-benar kesabaran saya diuji, Pak. iya. Ya Diuji itulah. dan ketika beliau marah, saya doakan beliau gitu. Saya hanya doa biar Tuhan jamah hati dan bibirnya gitu, biar dia memperkatakan yang baik gitu. Amin. Ada Oke. waktu dia punya mood baik, saya injili dia gitu. Karena sebenarnya dia Katolik pun dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu karena juga disuruh sama menantunya, jadi dia Menantunya. ikut-ikut ya Iya. gitu. Oke. Very good. Dan akhirnya ya endingnya pada suatu hari dia sakit dan gak bisa berdiri, gak bisa bangun. Dan memang udah berulang-ulang kali aku injili sampai aku nangis-nangis gitu karena beliau tuh oh, udahlah mati-mati masuk neraka lah gitu kan. Oh, Dan di situ saya terus injili dia, saya tentang ceritakan Yesus ke dia gitu. Akhirnya satu hari itu dia nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri pakai tongkat. Memang udah umur sih, udah 96 ya gitu, mau masuk 96 ya 95. Tapi masih kuat lah orang-orang sana. oke. Tes. Oh, jaringannya, datanya. Halo? Tes. 1, 2, 3. Waduh, hilang dia. Terhilang tuh. Apa ada delay jaringannya? Atau Pak Karel bisa dengar saya? Dengan Kalau Pak, saya kedengaran Pak Andre. Iya, rupanya jaringannya Ibu Astriani ya. Yang aku suaranya. ya mungkin Ibu Astriani jaringannya yang apa Ya, menghilang dia. Ya. Oke ya, ya, teman. ya. Ya. Menarik ya hari ini bagaimana ya seorang wanita gitu. Ternyata karena ketekunan, ketaatan ya, Tuhan melihat itu. Jadi permintaan yang sebetulnya remeh ya, ternyata Tuhan jawab. Dia kepingin punya apa melayani satu orang di rumah, terhilang ya. Ya, terlempar ya. Oke, bisa terlempar karena jaringan tadi ya. Saya lihat sudah mulai delay ya. Ya. Oke, nanti biar dia masuk lagi nggak apa-apa. Oke, sementara ini ya disinilah kita bisa melihat ya bagaimana seorang wanita yang walaupun tidak enak mengalami masalah, mengalami bagaimana diproses Tuhan ya, kerja sama orang, enak enggak? Ya pastilah ada banyak gak enaknya, tapi dia tetap tekun dan taat dan terus membaca firman Tuhan ya. Dan apa itu ternyata permintaan Ibu Astriani yang sepele ya, ternyata Tuhan bisa jawab. Nah, disinilah kita bisa melihat. Jadi teman-teman kiranya kita tidak perlu bosan-bosan ya, untuk membaca surat cintanya Tuhan. Ya seperti saya juga dulu sama. Ya bosan lah bacanya, apalagi imamat, tawarikh. Maaf ya Pak, tadi Saya jaringan tahu. saya langsung hilang Pak, maaf Hilang ya. ya, nggak apa-apa. Ya silakan. Masuk lagi. Iya, Monggo. maaf ya. Ya, Soalnya jaringannya tiba-tiba keluar. ya. Apa kuota kah? Enggak sih jaringannya yang lelet Pak, bukan kuotanya. Oh, oke. Tiba-tiba keluar sendiri gitu Pak. Oh ya, ya. Oke, Iya di lanjutkan. situ Silakan. ya di situ beliaunya nggak bisa jalan. Mm-mm. Biasanya bisa jalan pakai tongkat gitu, tapi waktu itu nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa bangun untuk berdiri tuh nggak bisa sama sekali. Dan saya bilang, jika memang itu mau saya doakan dalam nama Yesus, nanti Tuhan Yesus sembuhkan gitu. Dan ternyata Right. mujizat Tuhan nyata ketika saya mengatakan amin, beliau langsung bisa jalan gitu. Selesai doa, beliau langsung bisa jalan. Dan
sebelum akhir hidupnya, sebelum beliau mati pun, dia meninggal pun, eh, saya injili lagi dan akhirnya dia buka hati, terima Yesus, percaya Yesus gitu. Amin. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah percaya Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti itu. Hmm. Ya, adakah komentar dari menantunya yang yang membawa dia kepada kepercayaan Katolik tapi hanya sekedar rutinitas? Ya. Bagaimana? Hmm, Ada komentar waktu apa? beliau Ya, meninggal, beliau cuman silakan. bilang, menantunya cuman bilang begini, Hmm. nanti kamu kesaksiannya Astriani di penguburannya begitu. Wow, Tapi keren. jangan kamu kesaksian, kamu injili dia atau apa gitu. Karena dia udah dibaptis di Katolik seperti itu. Ya, 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 seperti oke. itu. Heeh. Ya, ya, Karena oke. sudah diakui sebagai umat Katolik seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak Bambang. Lanjut Pak, lanjut. Oh, ya. Oke, teman-teman yang di YouTube channel boleh kalau ada yang mengajukan pertanyaan boleh juga, silakan kirimkan ke saya, nanti saya boleh sampaikan ke Ibu narasumber. Oke, lanjut dulu sebelum ada pertanyaan, silakan dilanjut. Ibu Adriani, lanjut. Setelah meninggal Ya, apa cerita? Balik lagi ke Malaysia, ke Perak? tidak. Di situ Tidak. aku minta petunjuk sama Tuhan. Apakah aku harus Hmm. kerja lagi atau pulang gitu. Ya udah suruh pulang gitu. Hmm. Dan ternyata pulang, ya Tuhan punya rencana lain lah seperti itu. Akhirnya di situ pulang, aku pulang bisa ya seperti itu tadi bisa memenangkan orang tua, saudara seperti itu, Pak. Iya. Oke. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Teman-teman siap-siap ya kalau mau bertanya, siap-siap setelah saya ya. Saya mau tanya, apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya agar firman Tuhan itu benar-benar mengubah hidup orang percaya? Menurut Ibu Adriani, apa yang perlu dilakukan? Silakan. Ya itu tadi ya mentaati firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, jangan separuh hati. Separuh hati. Ya harus percaya dengan sepenuh hati, yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, tidak ada tidaknya. Tuh. Iya, oke. Alright, oke teman-teman silakan yang ada yang mau bertanya boleh buka mikrofonnya. Pak Yumbuk ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ya, silakan. saya dari Sumba Tengah, Bu Astriani. Sumba Tengah. Sumba Ya. Tengah itu kami sudah mekar tahun 2007 itu, Iya Pak. sampai sekarang. Tadi ya saya lupa tanya Ibu Astriani ini apakah dari Sumba Barat Daya kan luas toh Bu? Apakah dari Wajewa, Kodi, Dari Wijewa Pak, dari Wijewa. oh Wajewa Barat atau Wajewa Timur? Saya dari Wijewa Barat, tapi saya dibesarkan di Bukambiro. Oh di Kodi. Bukambiro Pak, sebelum Kudi. Oh ya, luar biasa perjalanan cukup berliku-liku juga. Iya, iya. Oke. Nah itu aja yang saya mau tanya tadi karena Oh tidak ya, sempat. ya. Boleh, Ya, boleh, boleh. terima Ya. kasih Banda. Oke, terima kasih Pak Yumbuk. Ya, boleh. Sudah boleh bertanya. Ya, Bu Astriani. Berapa tahun total Ibu merantau keluar ke Singapura, Malaysia? Totalnya berapa tahun? Itu ya 6 tahun Pak. 6 tahunan ya, terus kembali. Kembali ke Sumba dulu atau langsung ke Jakarta? Ke Bali dulu Pak. Waktu itu ke Bali, Oh, ke Bali ke pulang tempat siapa? langsung. Ada saudara ya? Ada saudara di sana ya? Ya ke Bali dulu, setelah itu ke Sumba, urusan nikah baru ke Jakarta. Oke. Jadi ketemu sama si pria yang beruntung itu di mana? Si pria yang beruntung itu. LDR. Oh, pria yang beruntung itu ternyata
LDR. Sejak di Malaysia LDR-nya ya, mungkin ya. Eh, panjang sih ceritanya. Oh, panjang ceritanya. Oke, nggak mau cerita nggak apa-apa. Ya, oke, oke. Jadi rupanya dari LDR terjadilah ya, disemaikan benih-benih itu menjadi nyata. Oke, eh, jadi suami sekolah teologinya di mana? Di S2 Bogor, Tumba Pak. juga. Oh, di Bogor malah ya, Bogor. di Bogor. Ya, oke. Tapi keluarga dari orang tua dari suami ada di Sumbar, betul? Ya, Oke. Ya, eh, adakah tantangan waktu menikah dengan pria yang beruntung itu? Adakah tantangan mungkin dari keluarga atau dari keluarga suami? Wah, saya nggak kenal kita kok bisa-bisanya kawin dengan LDR dengan LDR nggak tahu. Nah, ada nggak seperti itu? Misalnya hambatan. Silakan. Ya, kalau mau ya Kak. diceritakan, silakan. Ini Memang, disclaimer. memang Silakan. waktu sebelum saya ketemu beliau pun beliau sudah ketemu duluan orang tua saya waktu di Bali. Oh, pandai kali ini pria yang beruntung dia tangkap itu, dia tangkap itu, raja dia tangkap, raja dia ditangkap, pasti dong, takluk ya. Oke, pandai juga. Perlu teman-teman kalau mau menangkap ya pion-pionnya, rajanya ditangkap dulu, itu dia. Ya, ya, oke. Lalu prosesnya nggak lama kan? Atau lama? Enggak lah. Sebenarnya panjang, Pak. Kami cuma temanan Oh, temenan. bertahun-tahun itu. Oh, bertahan LDR-an. Hmm. Terus akhirnya terjadi, jadi kawin di Sumba dulu baru ke Jakarta ya? Ya, nikah di sana. Nikah di Sumba. Oke. Eh, apa misi ke depannya untuk Ibu Astriani? Ya, silakan. Misi ke depannya ya. Mm. Ya, mungkin karena suami saya juga pelayanan di sini, mungkin selesai, misalnya kalau dia sudah pensiun, kami akan kembali ke Sumba juga untuk menjangkau keluarga sendiri di Sumba seperti itu. Oh, oke. Jadi eh, ngomong-ngomong kalau boleh boleh dijawab ya, boleh jawab, boleh tidak ya. Eh, untuk menopang kehidupan sehari-hari itu apakah ada seperti pekerjaan tetap sekuler atau bagaimana, suami? Tidak ada, Pak. Memang khusus pelayanan karena Heeh. dari kantor juga ada persembahan kasih juga setiap bulan. Oh iya iya. Oke. Oke, ada berterima kasih. Jadi tetap bertahan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya. Oh, teman-teman kalau ada yang mau bertanya dari YouTube channel, boleh silakan. Ya. Oke. Ya. Ya, oke, ada yang bertanya dari YouTube channel. Ya, pernahkah Ibu menghadapi apa penolakan waktu Ibu melakukan ya Penginjilan. di penginjilan, apalagi tempat daerah Bogor waktu itu atau waktu itu di sebelum Kalau Bogor, Tangerang, ada nggak yang ya tetangga? Silakan. pernah sih Pak sebelum diinjili juga karena mungkin udah diinjili tapi langsung tolak begitu. Ada Hmm, yang tolak, ada yang mendengarkan, ada yang terbuka dan ada juga yang percaya seperti itu. ada. Tapi ada yang lebih apa sepertinya ekstrim, nggak ada kan? Atau ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, Mungkin kayak suami kali ya. Ke suami ada kan. ada ya. Oke. Tapi suami nggak pernah cerita kan? Apakah pernah ada hambatan? Ada, Ada ya. sharing Nah, juga. apa ceritanya? Silakan. Pernah sih waktu pergi penginjilan di rumah orang. Itu juga kan ada satu saudaranya kan udah percaya Yesus seperti itu. Hmm, Dan saudara ceweknya ini kan dia kan ustazah gitu kan. oke. Mm. Dan beliau orang tuanya kan udah buatkan kopi. Setelah itu
anak ceweknya dibawa lagi ke dapur. Ternyata untuk memasukkan, yang singkat cerita, setelah mau habiskan kopinya itu ada paku gitu. Jadi ada yang sesuatu yang ditaruh ke dalam. Kopi itu. Dan menurut tradisi mereka secara penggunaan penggunaan yang salah itu gitu kan. Itu 3 hari itu bisa meninggal dunia seperti itu. Hmm. Tapi ya puji Tuhan suami tidak apa-apa, sehat-sehat. Amin. Keren. Iya. Oke. Ya. Dan akhirnya diinjili lagi sama ustazah itu juga, diinjili juga. Mungkin karena beliau seorang ustazah jadi beliau malulah mengakui seperti itu. Ya, ya, karena keluarga atau lingkungannya ya. Ya. Oke. Ya. Karena guru ngaji kan. Oke. Guru ngaji ya. Diajak apa? Penginjilan. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Pernah ini juga diturunkan dari bemo karena menginjili sopir, tengah-tengah malam diturunin di perjalanan. Siapa? Sendirian? Suami sendirian? Suami. Sendirian atau Iya. sama Ibu Asrian? Enggak, sendiri sebelum nikah sih. Oh, sebelum menikah dia bilang ya. Waktu saya Dia menginjilin cerita. diturunin sama sopir bemo. Oh, oke. Oke. Ya, ya. Karena diancam juga mau dibunuh gitu. Kalau lihat lagi mukanya gitu. Oke. Dari suami itu sekolah di mana dia? Sekolah teologi di Sumba atau di mana? Di Jawa? Di Bogor, Pak, di Oh, di Bogor. Bogor, di Bogor ya. Berapa tahun tuh? 3 tahun itu? 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Ya, ya. Ya, tapi tidak terdaftar di gereja ya, di denominasi gereja enggak. Jadi Ada sih, kita kan ada kan? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau diceritakan lagi, ada nggak? Kalau tidak ada yang diceritakan, ya nggak ada lagi nggak sih. ada lagi. Oke. Cuman minta dukungan doanya biar tetap semangat Tetap penginjilannya. semangat. Oke. Mm-mm. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya, boleh sampaikan pesan-pesan moral apa untuk teman-teman di Zoom ini maupun teman-teman yang di YouTube channel sudah mulai banyak. Ya, oke. Silakan. Pesan-pesan moral apa? Silakan. Ya, yang pertama, eh, andalkan Tuhan dalam segala hal, utamakan Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Kalau tubuh jasmani butuh makanan jasmani, berarti tubuh rohani kita, yaitu roh kita juga butuh makanan rohani yang akan menenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, tetap semangat. Pokoknya ya, apapun yang kita alami, apapun yang dialami, suka duka susah senang, apapun itu, percaya Tuhan memberikan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Wow, Itu keren. tetap percaya dan andalkan Tuhan. Ya, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa ya. 1 Korintus 10:13. Oke, terima kasih ya Bu Ariana. Oke, teman-teman ya, teman-teman, kesaksian Ibu Asriani ini mengingatkan kita semua bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca sekilas, tapi untuk direnungkan, gitu, dan ditaati. Ya, kebiasaan sederhana membaca Alkitab setiap hari itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengalami born again, kelahiran baru. Maka the word of God doesn't just inform us, it transform us. Ya. Firman Tuhan itu tidak hanya memberitahu kita, tapi juga mengubah kita. Kalau hari ini Anda semua yang ada di Zoom maupun di YouTube channel merasa hidup Anda keras, lalu hati Anda menjadi dingin, atau
atau karakter Anda sulit diubah, jangan menyerah. Mulailah dari satu langkah kecil. Buka Alkitab Anda dan biarkan firman itu bekerja dalam hidup Anda, ya. Kesaksian hidup ini ternyata seringkali jauh, ya, lebih dahsyat daripada 1000 kata-kata, gitu. Seperti yang dialami Ibu Astriani. Preach the gospel at all times when necessary, use word, ya. Beritakan Injil setiap saat, kalau perlu gunakan kata-kata, ya. Kisah dari Ibu Astriani ini mengingatkan kita, ya, bagaimana kasih yang konsisten, kesabaran yang tulus, ya, dan ada harga yang harus dibayar. Ternyata dari awal membaca kitab suci, ya, menjadi alat penginjilan yang paling kuat. Dan siapa tahu, ya, hidup Anda bisa menjadi pintu gerbang bagi seseorang untuk mengenal Kristus, ya. Seperti yang yang pernah bekerja di oma-oma yang umur berapa? 96 tahun, ya. Nah, itulah pintu gerbang. Jadi closing statement-nya dari saya sungguh luar biasa, ya. Mendengar kisah nyata dari Ibu Astriani bagaimana firman Tuhan itu bekerja. Terima kasih Bu Astriani sudah berbagi dengan sangat jujur dan penuh berkat. Mari kita semua semakin mencintai firman Tuhan. Setelah di dalam firman ada kuasa yang membebaskan dan mengubahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Kompak Siang. Tuhan Yesus memberkati, ya. Oke, saya tutup dengan doa, ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kesaksian dari Ibu Aryani Astriani. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Biarlah kami semua dan setiap pendengar yang ada di virtual Zoom maupun di YouTube channel juga bisa mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika teman-teman, jika YouTube channel ini memberkati Anda semua, boleh di-share ke teman-teman yang lain, komunitas rohani yang lain, agar banyak orang diberkati, ya. Jangan lupa sampaikan, sebarkan, ya. Jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda semua. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan, ya, karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang haus akan terang Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, ya. Maka jadilah suara-suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now, bukan karena kita hebat, bukan, ya. Tapi karena ada banyak jiwa-jiwa yang terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Tetap semangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat. Ayo mikir. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Ibu Astriani, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Yumbuk, terima kasih teman-teman di YouTube channel. Terima kasih, ya. Ibu Astriani. Sampai jumpa besok lagi, ya, dengan narasumber Murtadin, lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, tetap bisa datang, ya. Terima kasih Pak Bambang. Oke.